Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita hamba yang beriman dan menunjuki kita kepada shiratal mustaqim, yakni jalan yang Allah beri nikmat atas mereka, yakni jalan para nabi, jalan shadiqin, jalan syuhada dan jalan sholihin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga semoga sampai kepada kita selaku umat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam kajian series 2, yakni bahas kitab Asyama'il Muhammadiyah yang kemarin kita sudah membahas mengenai ciri-ciri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan kitab tersebut. Dan alhamdulillah Ustadz Tuna Zuhdi Mubarak telah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita buka majelis yang penuh barokah ini dengan bersama-sama melaksanakan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan doa dan sholawat. Wahid itsnan salasa. Rabbana wafa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qurabati lana fi dinina rabbi waffiqna ووفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأذلا يا أكرما صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Baik, masuk kepada materi, kepada Ustadzuna Zuhdi Mubarak, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. نعم، ما زلنا في الشمائل المحمدية
Fi bab fi khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita masih pada bab sifat fisik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada beberapa hadis lagi sampai kemudian kita memasuki daripada bab khatamun nubuwah atau bab daripada khatamin nubuwah. Nah, wasalna ila al-hadis as-samin. Ya, wasalna ila al-hadis as-samin. Haddatsana Sufyan ibn Waqi. Hakadha. Nah, Sufyan ibn Waqi. Dan sampai sini akhi Sugan belum selesai. Nah, yang terakhir ini sampai di mana tadi? Walam yakun bil mutahham wala bil mukallasam sudah. Nah, nah dari mana? Qala Abu Isa. Ini bukan bagian daripada hadisnya lagi. Ini tafsiran daripada Imam At-Tirmizi. Jadi makanya di sini qala Abu Isa, ya sami'tu Aba Ja'far Muhammad bin Al-Husain yaqul. Nah, ini beliau menafsirkan nanti semua mufradat yang sudah kita bacakan dalam hadis sebelumnya. Nah, ini kalam daripada siapa? Abu Isa, Imam At-Tirmizi. Makanya ammal mutahham, kata beliau di situ ditafsirkan satu-satu. Al-mutahham al-badinul kasir al-laham. Al-adaj al-ad'aj al-shadidu sawadil ain. Ya di situ. Ini cuma penafsiran daripada Al-Imam At-Tirmizi. Jadi kalau penafsiran ini sepertinya kita nggak usah baca lagi karena kemarin sudah kita jelaskan satu persatu. Kita langsung pada hadis yang ke-8. Nah. Wa bihi ilai qala haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Jumay' bin Umair bin Abdul Rahman al-Ijli imla'an 'alaina min kitabihi qala ahbarani rajulun min bani Tamim min waladi Abi Halah. Siapa Abi Halah? Nah, min waladi Abi Halah. Abi Halah siapa? Zawji Khadijah. Ya, suami daripada Khadijah sebelum kemudian menikah dengan Rasulullah SAW, maka kemudian Abi Halah ini menjadi suami daripada Khadijah. Yukna Aba Abdullah, ya, dikuniahi dengan Abu Abdullah. Anibni li Abi Halah, Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala Sa'altu khali 'inda ibn Abi Halah wa kana wassafan. Ya, aku menanyakan, ini siapa yang bertanya? Hasan bin Ali, ya, anak daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada khalnya, yaitu Hinda ibni Abi Halah, bertanya kepada Hindun ibnu Abi Halah. Baik, apa yang ia tanyakan? Yang ia tanyakan tentang sifat daripada Rasulullah SAW. Padahal kenapa bertanya kepada Hindun ibni Abi Halah ini? Karena beliau ini adalah wasaf, seorang yang mampu menyifati secara detail. Jadi ada orang-orang itu kalau mensifati, dia sangat detail banget. Sekali melihat dia bisa sifati semuanya. Ya, ada orang-orang seperti itu. Kalau ada juga orang-orang sekali melihat nggak bisa mensifati apa-apa. Gimana ciri-cirinya? Lupa gitu. Tapi kalau Hindun ibn Abu Halah ini, beliau orang yang jago menyifati. Maka banyak yang bertanya kepada beliau tentang Rasulullah, termasuk Hasan, cucu daripada Rasulullah SAW, bertanya kepada Hindun ibn Abi Halah. Apa yang ia tanyakan? Wa kana wasafan an hilyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia sangat mampu menyifati tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana ashtahi ay yasifani minha syai'an, dan saya ingin sekali ada seorang yang mensifatinya, ata'allaku bihi, yang membuat aku cinta kepadanya, yang membuat aku bertergantungan atau bertergantungan kepadanya. Jadi Hasan ini meskipun sudah kemudian melihat Rasulullah secara langsung dan dirawat oleh Rasulullah dan bersama Rasulullah, tapi ada kalanya ketika kerindu terhadap Rasulullah masih meminta orang-orang yang lebih lama
bersama Rasulullah untuk menyipati daripada Rasulullah di hadapannya. Alasannya apa? Ata'allaku bihi, agar aku bisa mencintainya atau agar aku bisa bertergantungan kepadanya. Nah, di sini agar ada yang aku bisa pegang daripada sifat-sifat yang diberikan. Nah, begitu ikhwani, Rasulullah itu seperti yang kita sebutkan sebelumnya bahwa Rasulullah man ra'ahu badihatan, barang siapa yang melihatnya pertama kalinya pasti apa? Habahu, pasti segan. Dan kemudian barang siapa dan barang siapa yang kemudian berbaur dengan Rasulullah, maka dengan tujuan mengenali pasti akan mencintainya. Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan ini dia seorang yang sangat paling depan, yang paling rajin memerangi daripada Rasulullah. Siapa? Abu Sufyan. Dia paling rajin dan paling terdepan memerangi daripada Rasulullah. Ya, gitu. Tapi meskipun demikian, kemudian satu ketika ada orang yang menyampaikan kepada Abu Sufyan. Ada orang yang menyampaikan kepada Abu Sufyan, apa katanya? Ya Abu Sufyan, apakah antum tahu apa yang terjadi? Saya nggak tahu apa-apa yang terjadi, kata Abu Sufyan. Kemudian kata yang menyampaikan, para sahabat yang menyampaikan kepada Abu Sufyan, ini Abu Sufyan belum masuk Islam. Ya, mereka menyampaikan, ya Abu Sufyan, itu putri Anda namanya Ummu Habibah telah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba, apa kemudian reaksi daripada Abu Sufyan? Apakah kemudian marah? Tidak. Dia enggak marah. Ya, dia kemudian senang sekali, bergembira sekali. Ya, dinikahi oleh musuhnya tapi dia bergembira. Ya, makanya sebenarnya kebenaran Rasulullah itu sudah kemudian diketahui oleh orang Makkah sebenarnya. Orang Yahudi mereka sudah mengetahui kebenaran Rasulullah. Hanya saja ada aja hati yang membangkang sehingga ketika turunnya Rasulullah atau diutusnya Rasulullah ada aja yang tidak mempercayainya dan menentangnya. Seperti itu. Maka kemudian Rasulullah ini ya disukai oleh siapapun. Ya baik jadi diakui oleh kebenarannya oleh baik jadi musuhnya ataupun orang yang mencintainya. Diakui kebenarannya. Cuman ada aja yang kemudian tertutup hatinya untuk mengimani daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, faqala, kemudian beliau berkata, siapa yang berkata? Hindun. Allah jazakallahu khair. Nah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhama. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati fakhman mufakhama, sangat agung sekali. Yatala'lu wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badr. Ya. Yatala'la. Apa makna yatala'la? Bersinar. Wajahnya bersinar seperti sinar bulan purnama atau bulan malam Lailatul Qadar. Bukan Lailatul Badar. Ya. Bersinar wajahnya seperti malam bulan purnama. Ya. Bersinar wajahnya. Nah, itu mensifati akan keindahan daripada Rasulullah. Ya, sehingga kembali saya ingatkan bahwa keindahan Rasulullah ya la yusaf. Ya, tidak bisa disifati sampai pada sepas-pasnya, tidak bisa. Tidak akan kita bisa karena keindahannya tak terhingga. Ya, keindahan Rasulullah itu tidak terhingga. Maka kemudian kalau kita mencoba membanding-bandingkan, ya sebaiknya kita hindari hal seperti itu. Dikhawatirkan kalau kita membandingkan antara keindahan satu nabi dengan nabi lainnya, dikhawatirkan intikos terhadap yang lain. Dikhawatirkan merendahkan terhadap nabi yang lain. Makanya ketika Nabi Yunus, ketika Rasulullah ditanya tentang Nabi Yunus, Rasulullah mengatakan apa? La tufaddiluni ala Yunus ibnu Matta. Jangan kalian utamakan aku terhadap Yunus ibnu Matta. Ya, gitu. Jadi artinya apa? Itu jelas bahwa Rasulullah ada ketawadukan yang ditampakkan oleh Rasulullah. Dan keagungan Rasulullah itu jelas, kemuliaan Rasulullah jelas. Cuman ya Rasulullah itu mengajarkan la tufaddiluni ala Yunus ibnu Matta, jangan kemudian mendahulukan atau mengutamakan saya dibanding Yunus ibnu Matta, mengajarkan kita agar tidak kemudian membandingkan yang menyebabkan intikos terhadap yang lain, yang menyebabkan merendahkan terhadap nabi yang lain. Nah, seperti itu. Yatala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badr atwala minal marbu'. Ya, atwal minal marbu'. Lebih tinggi daripada ukuran sedang. Rasulullah lebih tinggi daripada ukuran sedang. Wa aqsara minal musyazzab.
dan lebih rendah daripada yang tinggi. Nah, jadi Rasulullah lebih tinggi daripada ukuran yang sedang, tapi lebih rendah daripada ukuran yang terlalu tinggi. Azimal hamah, kepalanya besar. Ya sudah kita sebutkan kemarin, kepalanya Rasulullah adalah seimbang, ada keseimbangan dengan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajil sya'ri, rambutnya gimana? Ada gelombang-gelombangnya tapi tidak terurai. Ini faraqat aqiqatuhu faraqaha. Ya, ketika dibelah itu bisa. Jadi ketika seandainya dibelah itu rambut Rasulullah gini, ya dibelah di sininya kemudian bisa. Ya, ada orang kalau dibelah pun nggak bisa karena terlalu keriting sekali, terlalu apa namanya? Bergelombang sekali, dicoba pun gini beginian, pakai alat apapun tak bisa. Ya, pakai kekuatan apapun dia tak bisa karena bergelombangnya dalam. Ya, gitu. Jadi Rasulullah kalau dibelah itu bisa. Itu maksudnya. Jadi kalau dibelah rambutnya seperti ini bisa. Nah, akhirnya Pak bisa kira-kira mana? Nggak bisa. Bisa. Alhamdulillah masih bisa. Nah, baik. Ini faraqat aqiqatuhu faraqaha wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahmata uzunai. Tidak melewati rambutnya, tidak melewati syahmata uzunai. Iz huwa wafarahu, sebab terkadang ia menjadikannya wafrah. Ya, syahmat uzunai itu apa? Yang ini. Ya, azharal laun, ya, putih warnanya atau cerah, ya, cerah warnanya. Wasi'al jabin, kemudian jidatnya luas. Ya, jidatnya luas. Itu menandakan akan lapangnya hati Rasulullah, akan lapangnya pemikiran daripada Rasulullah. Azajjal hawajib, kemudian alis matanya itu panjang. Ya, panjang, rapi, tapi juga sawabigha fi ghairi qarnin. Panjang, alis mata Rasulullah panjang, tapi juga tidak menyatu. Ya, tidak menyatu. Kan ada orang, antum pernah nggak lihat orang alis matanya sampai sini menyatu di sini. Sini ada bersambung dia, dari sini bersambung, dari sini bersambung. Ya Rasulullah nggak seperti itu. Jadi Rasulullah alis matanya panjang, indah, tapi di sini juga terpisah. Ya. Taib bainahuma irkun yudirruhul ghadab. Nah, itu di tengah-tengahnya, di tengah-tengah alis mata Rasulullah ada aliran. Jikalau kemudian keluar keringat, irkun itu apa? Keringat. Jikalau keluar keringat, maka kemudian ada aliran yang mengalir di sini. Apa namanya? Aliran keringat itu mengalir di tengah-tengahnya. Bukan keriput, ya, di sini. Ya, bukan keriput, nggak seperti itu. Cuman kalau mengalir ada aliran di sini. Ya, itu terkadang kalau Rasulullah lagi marah, ya, tapi marah lillahi taala, itu biar mengeluarkan beliau berkeringat di sininya mengalir di sini, di tengah-tengah ini. Di antara daripada alis mata Rasulullah. Taib aqnal irnain, hidungnya mancung. Ya, hidungnya Rasulullah mancung, tapi mancungnya hidungnya Rasulullah, ya, mancungnya itu di depan itu termancung, ya, di depannya mancung, lalu kemudian di sininya ke bawahnya itu ke ini apa? Pangkal, ya. Pangkal bukan? Ya. Nah, ininya tak terlalu mancung. Jadi ada orang-orang kalau mancung, mancung semuanya dari pangkal ini sampai hidungnya depan itu mancung banget. Indah atau tidak? Kurang indah. Ya, pernah nggak lihat kayak gitu? Ini semuanya jadi menonjol, jadi mancung dari sini. Ya, terlalu besar sekali sampai ke depan. Nah, tapi Rasulullah nggak kayak gitu. Coba yang merasa bahwa di sini mancung, tapi di awal pangkalnya tak mancung siapa? Yang merasa dapat kira-kira? Ya. Jadi Rasulullah seperti itu. Jadi mancungnya Rasulullah, bagian depannya itu mancung, tapi di depan bagian ininya, ujungnya ini mancung, lalu tapi pangkalnya tidak terlalu mancung. Ya, ada orang yang mancung-mancung semuanya dari pangkal sampai ujung mancung. Itu tidak benar. Tidak terlalu indah, bukan tidak benar. Ya, tidak terlalu apa? Tidak terlalu indah. Ya, tidak terlalu. Tapi inilah sifat daripada mancungnya Rasulullah SAW. Kira-kira coba tengok-tengoklah nanti hidung masing-masing. Ya, kalau kemudian masih belum agak ada kesamaan, bersabar dulu. Barangkali kita di surga dianugerahi itu. Ya, dianugerahi karena di surga tidak ada yang jelek. Maka kita yang jelek ini bersabar, nanti di surga kita akan dibaguskan oleh Allah nanti. Ya.
Siap bersabar kira-kira? Nah, insyaallah. Ya. Baik. Jadi apnal irnain. Ya hidungnya mancung. Lahu nurun ya'luhu. Ya. Kemudian hidungnya itu memancarkan sinar. Ya, memancarkan sinar. Nam yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyam. Ya. Seakan-akan orang yang tidak melihat secara man lam yata'ammalhu asyam. Seakan-akan orang yang tidak melihat secara detail itu menyangka bahwa Rasulullah itu sebenarnya tak mancung. Ya. Menyangka Rasulullah itu tidak mancung kalau tidak melihat secara detail. Kenapa? Karena terhalang oleh cahaya yang ada dalam hidung beliau. Nah, kasal lihyah. Ya, jenggotnya Rasulullah tebal sekali. Kemarin kita sudah sebutkan riwayat yang menyebutkan jumlah daripada jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahlal khaddain, pipinya datar, enggak berisi lemak. Ya, kita sekali makan ini menonjol ini. Ya, lemaknya menonjol, tapi Rasulullah datar. Ya, pipinya datar. Ya. Kemudian dhali al-fam, kemudian mulutnya agak lebar, tapi lebar indah. Badinun muflajal asnan. Kemudian giginya, ya gigi yang depan itu ada celahnya. Ya, gigi depan ada celahnya. Iya. Akhi, coba. Jam sini. Antum, akhi. Ya. Coba. Antum siapa yang ada celahnya? Ocit mana Ocit? Enggak ada. Pokoknya ada celahnya. Ya. Ada celahnya. Baik. Muflajal asnan. Jadi antum kemudian yang ada celahnya itu, kalau kata siapa giginya, kalau gigi ada orang sekarang menyebutkan gigi kelinci itu. Gigi kelinci bukan gigi kelinci. Antum coba akhir tengok dulu. Enggak seperti itu. Enggak ada di sini, ya. Jadi gigi Rasulullah yang bagian depan itu ada celahnya. Antara bagian yang depan itu ada celahnya, tapi itu doang ya. Yang dua itu, yang gigi bagian depan, ya, itu ada celahnya. Nah, daqiqal masrabah, ya. Bulu yang ada di dada Rasulullah itu apa? Daqiq, halus, enggak kasar. Daqiqal masrabah. Nam, ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fiddah mu'tadilal khalqi. Jadi badannya itu sedang, badinun mutamasikun, tegap dan berisi. Itu Rasulullah. Badinun mutamasikun, tegap dan berisi. Sawa'un al-batn was sadar. Ya, baik jadi perutnya ataupun dadanya. Ya, enggak ada yang menonjol di situ, terlalu menonjol dalam tubuhnya, banyak lemak enggak ada. Perutnya datar, dadanya juga datar, aridos sadar. Ya, dadanya juga ini, ya, bukan kayak membungkuk, ya. Ada yang membungkuk kita, ada yang terlalu membungkuk sekali, ya. Rasulullah enggak seperti itu. Badinun, tegap dan berisi, kemudian datar juga perutnya dan dadanya datar, aridos sadar, ba'ida ma bainal mankibaini, dhakhmul qaradis. Nah, dhakhmul qaradis. Qaradis itu apa? Kemarin sudah kita tafsirkan, yaitu tulang-tulang kepalanya itu kokoh. Mutajarrad, dan juga ada cahaya-cahaya anwarul mutajarrad. Maksudnya anwarul mutajarrad ini apa yang kemarin kita tafsirkan ajrad, makna ajrad, bahwa Rasulullah itu ada yang memancar, yang terpancar daripada ini, daripada pusar dan dadanya Rasulullah, yang yang rambut daripada ini, daripada dada Rasulullah itu kemudian memanjang sampai kepada pusarnya. Tapi rambutnya itu halus. Ya, mausulun ma bainal lubbati wasurrah, tersambung di antara lubbah dan surrah. Nah, bisya'rin yajri kal khat, dengan rambut yang menjalar seperti garis. Iya, seperti garis. Aris sadyain wal batan. Ya, tidak ada rambut pada dua asadjunnya. Kemudian dan perutnya tidak ada rambut di situ. Mimma siwa zalik. Ash'aru zira'aini wal mankibain. Tapi ada rambut di bagian siku. Ya, di bagian sikunya ada rambut. Wal mankibain, juga di bagian ini. Di bagian wal mankib ada, tapi nanti kita jelaskan.
Ya, di hadis selanjutnya bahwa Rasulullah yang memiliki rambut itu hanya ada beberapa titik. Yang pertama di dada Rasulullah, kemudian apa namanya? Menjalar sampai pada pusarnya lurus, ya. Kemudian yang kedua di bagian siku, yang kedua di mangkip. Di mangkip ini apa? Nanti di khotamnya Rasulullah. Nanti di khotamnya. Jadi khotamnya Rasulullah itu apa? Satu daging yang menonjol di bagian bahunya Rasulullah sebelah kiri itu menonjol sebesar biji sebesar telur merpati atau sebesar telur puyuh, ya. Nah, di situ ada tumpukan-tumpukan rambut, ada kumpulan rambut di situ, itu yang dimaksudkan. Selain itu nggak ada lagi tubuh Rasulullah yang berambut, nggak ada lagi, ya. Jadi khatamun nubuwah itu adalah benjolan daging, tapi dia kulitnya itu putih, seperti putihnya badan Rasulullah. Cuman ada kumpulan-kumpulan rambut di situ, dan itu yang dimaksudkan dalam teks ini. Ya, yang berambut itu cuma bagian itu. Jadi betisnya berambut atau tidak, akhi? Enggak. Ya, cuma bagian itu. Wa ali sadr, tawiluz zandain, rahbur rahah, ini lapang. Ya, luas. Syahnuz syadnu al-kaffaini wal qadamain, keras dua telapak tangannya dan dua kakinya, tapi terlihat keras, tapi kalau disentuh terasa lembut. Sailul atraf, ya, terasa licin. Ya, kalau kemudian mengalirkan air, kemudian dia langsung merata, langsung tidak apa namanya? Tidak terhalangi, langsung merata kepada tubuh Rasulullah. Khumsanul akhmasan masihul qadamain, ini berulang-ulang riwayatnya. Yanbu anhumal ma iza zala zala qala'an. Apa makna iza zala zala qala'an? Ya, apabila berjalan dia diangkat lepas. Yakhtu takaffiyan. Ya, takaffiyan, makna takaffiyan, ya, dia tidak menyeret-nyeret ketika berjalan. Wa yamshi haunan, dan berjalan dengan tenang. Zari'al misyah, ya, dan juga berjalan ringan. Ya, artinya tenang itu tidak terlalu terburu-buru amat, dan ringan juga maksudnya tidak terlalu terburu-buru. Idza masya ka'annama yanhattu min sababin, apabila berjalan seakan-akan turun daripada turunan. Fa izal tafata iltafata jami'an, apabila menoleh badan seluruhnya. Itu Rasulullah. Apabila menoleh badan seluruhnya. Khafidut taraf, pandangannya itu ringan, menunduk. Ya, pandangannya Rasulullah itu menunduk. Nazruhu ilal ardi atwalu min nazrihi ilal sama. Pandangannya ke bumi lebih banyak dibanding pandangannya mengarah ke langit. Ya, pandangan Rasulullah ke bumi lebih mengarah daripada lebih banyak daripada mengarah ke langit. Itulah Rasulullah. Ya, Rasulullah meskipun demikian tetap menjaga pandangannya. Jullu nazarihi al-mulahazah. Mayoritas pandangan Rasulullah itu adalah memperhatikan. Ya, mayoritas pandangan Rasulullah memperhatikan. Yasuku ashabahu yabduru man laqiya bisalam. Ya, mendahului para sahabatnya dan juga lebih dahulu memulai salam bagi orang yang ia temui atau bagi siapapun yang ia temui. Jadi Rasulullah, ya, siapapun yang ia temui pasti Rasulullah lebih dahulu bersalam. Nah, itulah sya'nul anbiya, ya, sya'an para nabi yang kemudian diutus untuk mendakwahkan daripada dakwah Islam. Nah, حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم. Ini sudah kita jelaskan, ضليع الفم, ya, jelas makna ضليع yaitu lebar mulut daripada Rasulullah. Ashkalal ain, terbentuk matanya, terbentuk indah. Manhusul aqib, lembut daripada tumitnya. Tumit Rasulullah lembut. Qala Syu'bah qultu li simakin ma dhali'ul fam qala 'azimul fam. Qultu wa ma ashkala al-'ain qala tawilu shiqqil 'ain. Qultu ma manhusul 'aqib qala qalilu lahmil 'aqib. Nah. Baik. Nah, haddatsana Hannad bin Sari ibnu Sari qala haddatsana Absar ibnu Qasim an Ash'asa ya'ni ibn Sawar.
an Abi Ishaq an Jabir ibn Samurah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyan wa alaihi hullatun hamra. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam idhiyan. Malam idhiyan itu apa? Malam malam yang dipenuhi dengan cahaya. Maksudnya malam yang sangat terang sekali. Ya. Saya melihat Rasulullah SAW di malam yang hullatun hamra, dan beliau memakai pakaian yang warna merah. Faja'altu anzur ilaihi wa ilal qamar. Lalu aku melihat kepadanya dan melihat kepada bulan. Ya, melihat kepada Rasulullah lalu kemudian melihat bulan. Fala huwa indi ahsanu minal qamar. Maka sesungguhnya Rasulullah lebih indah daripada bulan. Ya Allah. Nah, ya begitu. Jadi Samurah ini, Jabir bin Samurah ini mencoba membandingkan Rasulullah dengan keindahan bulan dan keindahan wajah Rasulullah. Ya, lalu kemudian dia menyimpulkan bahwa Rasulullah jauh lebih indah daripada keindahan bulan. Nah, haddatsana Sufyan bin Waqi'in qol. Kalau kata Sugeng, apa perbedaan Anda dengan bulan? Kata Sugeng. Enggak tahu katanya. Kalau saya melihat bulan teringat Anda. Kalau melihat Anda lupa sama bulan, kata Sugeng. Begitu Sugeng. Masuk? Ah, masuk katanya. Baik. وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زحير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء ابن عازب رضي الله عنهما أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل سيف قال لا بل مثل القمر. Adakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pedang? Kemudian menjawab tidak, bal mislal qamar, bahwa wajah beliau itu seperti bulan. Nah, berapa hadis lagi bab ini? Berapa hadis lagi? Nah, حدثنا أبو داود المصاحف يا سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شميل أبو صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putih, ka'annama sigha min fiddatin, seakan-akan dibuat daripada fiddah. Apa makna fiddah? Nah, apa makna fiddah? Nah, perak. Tapi ini permisalan saja, ya, ingin memberikan sifat terindah kepada Rasulullah. Tapi mereka tidak menemukan bahasa lain. Rajila sya'ri, dan rambutnya seperti yang sudah kita jelaskan. Rajila sya'ri, dia tidak keriting dan juga tidak terurai. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة. Jadi ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan, lalu kemudian Rasulullah melihat bentuk Nabi Musa. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, Faiza Musa alaihissalam darbun minar rijal. Musa itu seperti laki-laki ka'annahu min rijali syanu'ah. Seakan-akan ia seperti laki-lakinya syanu'ah. Ya, gitu. Jadi itu disifati oleh Rasulullah. Wa ra'aitu Isa bin Maryam. Kemudian saya melihat Isa bin Maryam. Fahiza huwa aqrabu man ra'aitu bihi syabhan. Kemudian aku melihatnya yang paling dekat perserupaannya Urwah ibnu Mas'ud. Ya, jadi Rasulullah melihat Nabi Isa itu agak mirip dengan Urwah ibnu Mas'ud. Jadi ini membuktikan dalil bagi kita bahwa mensifati seseorang itu sebenarnya diperbolehkan. Wa ra'aitu Ibrahim alaihissalam, dan aku melihat Ibrahim alaihissalam, fa iza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum. Jadi ketika aku melihat Ibrahim, yang paling mirip dengan Ibrahim itu adalah saya, kata Rasulullah, teman kalian ini. Artinya siapa? Rasulullah sendiri. Bahwa yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim itu adalah Rasulullah. Wa ra'aitu Jibril alaihissalam. Ketika aku melihat Jibril, fa iza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Dihyah. Ya, aku melihat bahwa yang paling mirip dengan Jibril adalah Dihyah. Nah, itu ada sahabat yang bernama Dihyah, yang seringkali kalau Jibril itu menjelma menjadi manusia, seringkali
menjelma agak mirip dengan Dihyatul Kalb. Ya, Dihyatul Kalbi. Ya, seperti itu. Nah, ini hadis yang ke-14. Haddatsana Sufyan bin Waqi' wa Muhammad bin Bashar qala akhbarana Yazid bin Harun an Sa'id al-Jurairi qala sami'tu Abu Tufail. Siapa Abu Tufail? Abu Tufail ini adalah sahabat yang paling terakhir meninggal. Ya, Abu Tufail ini sahabat yang paling akhir meninggal. Ya. Ya. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqi ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi ini yang pernah melihatnya kecuali saya. Itu kata Tufail, Abu Tufail. Tidak ada yang lagi yang tersisa di muka bumi ini yang melihatnya, melihat siapa? Melihat Rasulullah kecuali saya. Qultu sifhuli. Lalu aku katakan, berilah atau sifatilah kepadaku bagaimana Rasulullah itu. Qala, kemudian beliau berkata, sifatilah kepadaku bagaimana Rasulullah. Kemudian beliau berkata, kana abyad, adalah Rasulullah itu putih, malihan, indah, ya, malihan, indah, putih, kemudian indah, muqassada, dan juga menarik, ya. Jadi adalah Rasulullah itu putih, indah, dan kemudian menarik. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. طيب حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر الخزامي قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج as-saniyatain, ya, giginya itu ada renggangnya, ada jaraknya. Iza takallama, apabila beliau berbicara, ru'iya kan nuri, terlihat seakan-akan cahaya, yakhruju min baini sanayahu, yang keluar daripada sanayahnya. Ya gitu, yang keluar daripada gigi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi ada agak longgar, kemudian apabila berbicara seakan-akan keluar cahaya. Itu keindahan daripada Rasulullah SAW. Nah, ya, inilah kemudian sifat fisik, bagian daripada sifat fisik daripada Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya kita memasuki khatamin nubuwah. Taib, khatamin nubuwah ini seperti apa? Nah, khatamin nubuwah ini kita jelaskan beberapa hal terkait daripada khatamin nubuwah. Yang pertama, khatamun nubuwah ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Khatamun nubuwah ini, apakah khatamun nubuwah ini sudah ada sejak Rasulullah lahir ataukah baru kemudian sejak beliau diutus menjadi nabi? Ya. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu ketika terlahir belum ada khatamun nubuwahnya, belum ada. Dan ada yang mengatakan ketika Rasulullah lahir sudah ada khatamun nubuwahnya. Taib, ya. Maka kemudian dalil yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu sudah ada khatamun nubuwahnya sejak beliau lahir itu diriwayatkan daripada Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Khosais. Ya, Imam Suyuti mengutip kisah dalam kitab beliau namanya Al-Khosais. Beliau menyebutkan ada seorang Yahudi. Ya, ada seorang Yahudi yang kemudian datang ke Makkah untuk berdagang. Ketika datang ke Makkah untuk berdagang, karena orang Yahudi itu kan mereka ahlul kitab. Mereka membaca sifat-sifat kenabian. Dan mereka tahu bahwa ciri-ciri Nabi terakhir itu mereka tahu. Karena mereka sudah membaca dalam kitab daripada Tauratnya. Ya, mereka sudah membaca itu. Nah, lalu kemudian ketika sudah waktu menjelang dekat daripada kelahiran Rasulullah dan sudah lahir Rasulullah, ini orang Yahudi ini dia mengatakan dan memberikan pengumuman, apakah ada salah satu di antara kalian, salah satu anak-anak kalian yang sudah terlahir malam ini atau hari ini atau kemarin? Kata orang Yahudi tersebut. Kemudian orang-orang tidak ada yang menjawab. Kemudian orang Yahudi ini dia seorang ahlul kitab, dia pembelajar daripada kitab-kitab samawi.
Dia pembelajar itu. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa yang terlahir ini adalah terlahir di bagian bahunya, bagian belakang itu ada ciri-ciri daripada kenabian. Ya, ada ciri-ciri daripada kenabian. Nah, dan dia orang ini yang terlahir ini dia sampai tidak bisa nanti berbicara 2 hari karena ketika dia lahir itu mulutnya dipegang dan ditahan oleh jin ibrit. Ya, mulutnya ditahan oleh jin ibrit agar dia tidak bisa menyusui selama 2 hari. Nah gitu. Lalu kemudian orang-orang Makkah, ya kemudian orang-orang Makkah mencari tahu siapa sih sebenarnya yang disifati oleh orang Yahudi ini. Lalu kemudian dicari, lalu kemudian ada kabar bahwa terlahir anak daripada Aminah, anak daripada Abdullah atau anak daripada Aminah atau cucu daripada Abdul Muttalib terlahir. Lalu dibawalah orang Yahudi itu. Orang Yahudi dibawa. Lalu kemudian setelah dibawa dan kemudian mengatakan kepada Aminah, "Ya Aminah, akhrijhu, keluarkan anak Anda di hadapan kami." Ya, jadi orang-orang Quraisy itu melihat daripada Rasulullah yang masih bayi, lalu kemudian melihat dan orang Yahudi itu meneliti dan melihat ciri-cirinya. Ya, dan melihat ciri-ciri daripada kenabian yang ada pada diri Rasulullah, lalu kemudian orang Yahudi itu langsung pingsan. Langsung pingsan. Lalu kemudian pingsan. Ya, Anda melihat bayi kok pingsan. Lalu kemudian orang Yahudi mengatakan bahwa benar yang terlahir ini adalah nabi terakhir. Dan yang terlahir ini adalah nabi yang kemudian diutus daripada bangsa Quraisy, bukan diutus daripada Bani Israel. Dari nabi-nabi dari Bani Israel itu sudah tidak ada lagi. Nabi terakhir berada daripada bangsa Quraisy katanya. Karena itu, karena dicabutnya nabi daripada bangsa Israel, maka itulah yang menyebabkan saya pingsan, kata orang Yahudi tersebut. Maka merujuk daripada hadis ini yang dikutip oleh daripada Imam Suyuti, maka khatamun nubuwah itu sudah ada Nabi SAW dilahirkan. Dan ini juga ditashih dan dibenarkan dan dihasankan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Al-Hafiz Ibnu Hajar yang mensyarahkan daripada Fathul Bari. Ya, yang mensyarahkan daripada Sahih Al-Bukhari yang disebut dengan kitab Fathul Bari daripada syarah daripada Ibnu Hajar. Ya, Al-Asqalani. Ya, dia menghasankan daripada kisah ini. Tetapi ada yang mengatakan bahwa khatamun nubuwah ini ya itu tidak ada sejak lahir. Tapi adanya kapan? Adanya itu sejak Rasulullah itu dimulai dibelah dadanya dan dibersihkan hatinya, lalu kemudian distempelkan itu atau dimasukkan atau diberikan itu khatamun nubuwahnya. Diberikan khatamun nubuwahnya. Jadi kemudian mana yang lebih banyak pendapat para ulama hadis? Ulama hadis lebih banyak lebih condong kepada pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa khatamun nubuwah itu adanya sejak Nabi SAW dibelah dadanya dan dibersihkan, lalu kemudian diberikanlah stempel daripada tanda kenabian atau tanda daripada penutup kenabian. Nah begitu. Maka sebenarnya itu adalah ciri daripada ciri Nabi SAW. Sampai Salman Al-Farisi, ya, sampai Salman Al-Farisi, beliau itu kan tadinya bukan seorang Muslim, tadinya tidak beriman kepada Rasulullah, tapi beliau sudah mempelajari banyak tentang Nabi akhir zaman. Salman Al-Farisi sudah terlalu banyak mempelajari tentang Nabi akhir zaman. Sampai kemudian ketika terdengar kepadanya ada seorang yang mengaku Nabi di Makkah, ya, ada seorang yang mengaku Nabi kemudian di Makkah, maka kemudian Salman Al-Farisi ini datang. Dia datang lalu kemudian ingin menguji kebenaran Nabi ini. Ya, karena dia sudah tahu, Salman Al-Farisi ini sudah tahu ciri-ciri Nabi yang disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Maka kemudian Salman Al-Farisi datang membawa rutab. Rutab itu apa? Kurma yang masih basah. Membawa rutab, lalu kemudian ketika dibawa rutab dan dihadapkan dan dihadapkan di hadapan Rasulullah dan dihidangkan di hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, "Apa ini Salman?" kata Rasulullah. Kemudian Salman mengatakan, "Ini adalah sedekah saya kepada Anda dan juga kepada sahabat-sahabat Anda." Kemudian Rasulullah menjawab, "Irfa'hu, angkat. Ya, ambil lagi. Maka sesungguhnya aku tidak menerima sedekah," kata Rasulullah. Kemudian Salman dalam hatinya, oh ini ciri yang pertama, bahwa Nabi akhir zaman itu
adalah nabi yang tidak menerima sedekah. Kemudian datang lagi keesokan harinya. Salman membawa rutab lagi. Membawa rutab. Lalu kemudian dihidangkan di hadapan Rasulullah. Lalu kemudian, apa ini Salman? Kata Rasulullah. Ini adalah rutab. Untuk apa? Ini adalah hadiah daripada saya untuk Anda dan juga untuk sahabat Anda. Kata daripada Salman. Kemudian apa kata Rasulullah? Ubsutuh. Ayo bentangkan, hidangkan, kata Rasulullah. Maka ketika Rasulullah mengatakan hidangkan, maka dalam hati Salman ini adalah tanda kedua bahwa manusia atau nabi akhir zaman adalah nabi yang menerima hadiah tapi juga tidak menerima sedekah. Kemudian ada satu lagi tanda yang sangat penasaran oleh Salman, yaitu tanda daripada khatam nubuahnya, yaitu benjolan yang ada di belakang bahunya Rasulullah itu. Rasulullah Salman itu penasaran bagaimana cara untuk kemudian melihat itu, agar kemudian Salman benar-benar yakin dan percaya akan kenabian Nabi Muhammad. Maka karena Rasulullah menyadari bahwa Salman ini sedang mencari sesuatu, Rasulullah menyadari, lalu kemudian Rasulullah memberikan kesempatan kepada Salman untuk melihat daripada khatam nubuah di belakang daripada Rasulullah. Di bahunya dilihat. Lalu kemudian saat itu juga fa'amana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salman langsung kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para mereka ahlul kitab itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Mereka mengenali Nabi sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Dan mereka sudah mengenali kebenaran Nabi. Jadi Salman Al-Farisi beriman kepada Rasulullah setelah mempelajari ciri-ciri daripada Rasulullah, lalu punya kesempatan untuk melihat daripada kebenaran Rasulullah itu dan ciri-cirinya, maka ia langsung beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan punya keistimewaan, Salmanu minna, dia adalah bagian daripada kami, kata Rasulullah. Maka kemudian ketika Salman ini sudah beriman kepada Rasulullah, dan sedangkan Salman dia masih menjadi seorang budak bagi orang Yahudi, dia masih menjadi seorang budak. Lalu kemudian Rasulullah itu membeli daripada Salman. Ya, Anda saya beli. Ya. Nah, dengan cara apa? Dengan belinya itu dibelilah Salman. Lalu kemudian dengan bayaran tebusan menanam kurma, ada yang mengatakan sekitar 500 kurma, ada yang mengatakan sekitar 300 kurma. Ya, lalu kemudian sekitar 300 kurma itu semuanya ditanam oleh Rasulullah. Ditanam oleh Rasulullah kecuali satu kurma. Itu yang menanam itu Sayyidina Umar. Yang menjaga dan merawat itu siapa? Salman. Salman. Nanti kalau sudah berbuah, maka terbebas daripada perbudakan. Nah itu dibeli oleh Rasulullah dengan tebusan menanam kurma. Lalu semuanya tapi ditanam oleh Rasulullah dan dirawat oleh Salman. Cuman satu tidak berbuah. Ya, semuanya jadi subur, berbuah, berhasil. Tapi satu tidak berbuah. Tanaman daripada Sayyidina Umar. Iya, tidak berbuah. Ini kenapa nggak bisa berbuah, kata Rasulullah. Ini saya yang menanam ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar. Sini dicabut lagi, kemudian ditanam oleh Rasulullah, maka tahun itu berbuah lagi. Itu berkahnya daripada Rasulullah SAW. Nah, indah kalau bercerita tentang mereka, sangat indah sekali. Nah, itulah daripada Salman. Beliau dibebaskan daripada perbudakan oleh Rasulullah SAW dan beriman kepada Rasulullah setelah melihat daripada ciri-ciri daripada kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, apa sih fungsi daripada khatamun nubuah ini? Taib, apa fungsi daripada khatamun nubuah ini? Taib, kita sudah sama-sama tahu khatamun nubuah itu apa? Ya, kulit yang menonjol di belakang Rasulullah, bagian sebelah kiri dan sebesar daripada telur puyuh. Ya. Nah, apa sih fungsinya? Fungsi atau hikmah daripada khatamun nubuah ini, ya, kalau disebutkan dalam Dardir atau disebutkan juga dalam kitab Said Muhammad Alawi Al-Maliki menyebutkan begini. Jikalau ada seandainya ada berkas yang kemudian sudah disetempel, maka semuanya permasalahan selesai. Ini sudah ditandatangani dan sudah disetempel, berarti sah. Nggak ada lagi perselisihan, nggak ada lagi perbedaan, nggak ada lagi hal lainnya, sudah tidak ada lagi. Nah, begitulah dengan Rasulullah SAW, sesudah kemudian diturunkannya Adam, kemudian diutusnya Adam, diutusnya kemudian Nabi Nuh, sampai kemudian Nabi Isa alaihissalam memberikan syariat-syariat yang banyak,
dan memberikan ajaran-ajaran tentang keislaman mulai daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, maka kemudian setelah itu disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Setelah disempurnakan, maka kemudian diberikanlah khatam nubuahnya, pertanda bahwa telah sempurnalah ajaran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia, kepada umat Islam ini. Maka al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam madina. Itu. Nah, begitu daripada sekilas daripada khatamun nubuahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa dalam khatamnya itu tertulis Muhammadur Rasulullah, atau ada yang mengatakan tertulis sir fa innaka al-mansur, berjalanlah sesungguhnya engkau senantiasa ditolong. Nah, riwayat-riwayat ini ya tidak terlalu sabit, tidak terlalu tetap. Artinya ada yang menyampaikan riwayat ini tetapi sudah diteliti para ulama hadis bahwa kebenaran ini dipertanyakan, yang mengatakan bahwa ada tulisan Muhammadur Rasulullah atau kemudian sir fa innakal mansur, ada yang mengatakan itu tidak sabit. Ada yang sudah mempermasalahkan daripada yang mengatakan itu. Tadi yang sabit, yang tetap adalah bahwa dalam khatamun nubuahnya Nabi itu ada syarat. Apa itu? Kemudian rambut-rambut yang kemudian menyatu dalam khatamun nubuahnya, tanda kenabiannya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Masyaallah alaikum. Baik, itu yang pertama. Nah, khalas seperti itu. Kita baca hadisnya. Baik, yang ketiga, yang terakhir tentang khatamun nubuah. Apakah khatamun nubuah ini ya dimiliki oleh setiap nabi atau tidak? Nah, apakah khatamun nubuah ini ya benjolan yang menonjol di belakang atau di bahu daripada para Rasulullah? Apakah setiap nabi memilikinya? Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian nabi-nabi lainnya juga memiliki itu. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa mereka tidak memiliki itu. Nabi-nabi tidak memiliki itu, kecuali Nabi SAW. Karena ini menjadi kekhususan Nabi. Karena ini menjadi keistimewaan Nabi. Ya, bahwa khatamun nubuah ini hanya ada pada diri Nabi SAW. Kemudian selanjutnya, apakah khatamun nubuah ini hilang daripada tubuh Nabi seiring daripada Rasulullah wafat? Nah, di sini ada dua qaul, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa seiringnya meninggalnya, wafatnya Nabi, maka kemudian khatamun nubuahnya hilang. Ada yang mengatakan bahwa seiring daripada wafatnya Nabi, tapi tetap itu khatamun nubuahnya itu tetap berada pada bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di situ. Maka berbicara tentang khatamun nubuah adalah pertanda daripada kebenaran Nabi, pertanda bahwa Nabi adalah penutup daripada segala Nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala ke muka bumi ini. Nah, baik. Haddatsana Abu Raja'in Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hatim bin Ismail an al-Ja'd bin Abd al-Rahman qala sami'tu as-Sa'ib ibn Yazid yaqul dhahabat bi khalati. Khala itu artinya apa? Khala artinya apa? Apa? Ummi? Enggak. Bibi, ya. Bibiku membawaku ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bibi membawaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu kemudian beliau bertanya, beliau berkata, ya Rasulullah, inna ibna ukhti waji'un. Sesungguhnya anak saudariku ini atau keponakanku ini sedang sakit. Inna ibna ukhti waji'un. Sesungguhnya keponakanku ini sakit. Famasaha ra'si. Kemudian Rasulullah menyapu kepalaku. Wada'ali bil barakah. Lalu kemudian mendoakanku dengan keberkahan. Wa tawaddu'a. Kemudian juga berwudu. Wa syaribtu min ma'i min wudu'ihi. Kemudian aku minum sisa daripada wudunya.
Nah, ini menunjukkan bahwa bertabarruk kepada Nabi itu diperbolehkan. Ya, bertabarruk daripada sisa yang digunakan oleh Nabi itu diperbolehkan. Fasyaribtu min ma'i min wudu'ihi. Aku meminum daripada sisa wuduknya, wa kuntu khalfa zahrihi, dan aku berdiri di belakangnya. Aku berdiri di belakangnya. Fanazaratu ilal khatami baina katifai. Lalu aku melihat khatam di antara dua bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa mislu zirri al-hajalah. Maka dia seperti telur puyuh. Ya, al-hajalah itu burung puyuh. Zirri artinya telur. Ya, maka dia seperti telur puyuh. Besarnya seperti itu. Ya, antum ingat-ingat itu. Ya, berapa besar daripada telur puyuh. Nah, Sa'ib ini ya, sesudah kemudian mendapatkan doa dari Nabi SAW, Sa'ib ibn Yazid, beliau itu mendapatkan doa dari Nabi agar kemudian diberikan umur yang panjang, agar diberikan badan yang sehat. Maka kemudian Sa'ib ibn Yazid sampai pada umurnya 90 tahun, ya, tidak ada yang berkurang daripada kekuatannya. Nah, itu karena berkah daripada doanya Nabi. Ya, pandangannya tidak berkurang, kemudian kekuatannya juga tidak berkurang, masih terlihat tegap, ya, masih terlihat kokoh gitu. Nah, itulah daripada keberkahan daripada doa Rasulullah. Sampai kemudian umur 90 tahun, tapi beliau masih kuat. Nah, jadi setiap sahabat yang kemudian berinteraksi dengan Rasulullah pasti mendapatkan keutamaan dan kemuliaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai pada orang yang melihatnya saja walaupun satu kali sudah dikategorikan sebagai sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya. Kira-kira siapa yang mau bantu saya? Mau bantu saya yang baca? Ada yang jelasin, akhi? Kita habiskan bab khatamun nubuwah. Alfi, boleh akhi, silakan akhi Alfi. Hmm. Delfi, silakan. Nah, pemain kering. Nah. Wabihi ilai qala. Wabihi ilai qala haddasana. Nah, ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah. Aku melihat khatam di antara dua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghuddatan, ya, ghuddatan hamra misla baydatil hamamah. Ghuddatan itu gini, kalau misalnya antum mengikat dua tali, ya, mengikat dua tali lalu kemudian persambungannya itu akan terlihat ada tonjolan, paham nggak kira-kira? Ya, itu dia memberikan permisalan seperti itu. Jadi saya melihat bahwa ada benjolan, ya, seperti ikatan, ya, seperti ikatan. Kemudian hamra terlihat merah. Kenapa mengatakan terlihat merah? Karena memang tubuh Rasulullah itu apa? Putih kemerah-merahan. Tubuhnya Rasulullah putih kemerah-merahan. Misla bidatil hamamah, sebesar daripada telur puyuh. Telur apa? Telur puyuh. Atau telur merpati, ya. Pernah lihat? Pernah, ya. Pernah makan juga? Nah. Baik, yallah akhi, Iqra. Nah. Nah. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asya'u an uqabbil al-khatam.
jikalau aku ingin mencium daripada khotam, kenapa beliau mengatakan ini? Karena ingin benar-benar mengatakan kepada kita bahwa beliau itu benar melihatnya gitu. Beliau benar melihat khatamun nubuwah itu. Maka sampai beliau mengatakan walau asya'u, ya, seandainya aku ingin an uqabbilal khatam, untuk mencium daripada khatamun nubuwah allazi baina katifaihi, yang ada di antara dua pundaknya, min qurbihi, dari dekat, la fa'altu, maka aku akan lakukan. Ya, min qurbi, dari jarak dekat, la fa'altu, maka aku akan lakukan. Maka ini menunjukkan bahwa khatamun nubuwah itu benar-benar ada dan terlihat oleh Rumaisah, Rumaisah, ya, dan terlihat oleh Rumaisah, dan benar-benar kalau seandainya ingin mencium daripada katifai Rasulullah, mencium daripada khatamun nubuwah, maka kemudian mampu dia melakukannya. Tapi beliau tidak ingin mencium itu, ya, seperti itu. Nah, Allah yazikal khair. Ya Allah, akhi. Nah. Nah, yaqulu yauma mata, kemudian Nabi mengatakan li Sa'ad ibn Mu'az, bagi Sa'ad ibn Mu'az, ketika kematian beliau, ihtazza lahu arsyur rahman, arsy itu bergoncang. Kenapa bergoncang? Karena kesalehan daripada Sa'ad ibn Mu'az ketika wafat, maka arsy itu sempat bergoncang. Kenapa, ada apa hubungannya, wallahu a'lam. Ya. Terus akhir. Abdah. Haddatsana Ahmadu ibnu Abdat Dhabiyu. Nah, haddatsani Ibrahimu ibnu Muhammad min waladi Ali. Ya, Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali, min waladi Ali ibn Abi Thalib. Jadi ini anak daripada Ali bin Abi Thalib, selain daripada istri beliau dari Fatimah. Ya, kan kemudian Rasulullah, setelah Rasulullah wafat, maka 6 bulan kemudian Sayyidah Fatimah meninggal lagi, wafat. Ya, beliau wafat, bukan meninggal lagi, tapi beliau wafat. Ya, setelah itu beliau wafat, Sayyidah Fatimah, maka Sayyidina Ali itu menikah lagi. Itu maksudnya, kata lagi itu ditunjukkan kepada Sayyidina Ali yang menikah lagi. Ya, Sayyidina Ali menikah lagi. Maka terlahirlah anak beliau, siapa namanya? Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Nah, ini daripada anak daripada Sayyidina Ali, selain daripada istrinya Sayyidah Fatimah. Nah, qala kana Aliyun, adalah Ali radhiyallahu anhu, iza wasafa Rasulullah, apabila mensifati Rasulullah, fazakara al-hadis bituli, kemudian menyebutkan hadis panjang sekali yang sudah kita bacakan sebelumnya. Wa qala baina katifaihi khatamun nubuwah, di antara dua pundaknya ada khatamun nubuwah, ada khatam, tanda kenabian. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan nabi adalah penutup daripada segala nabi. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Asim qala haddatsana Azrah bin Thabit qala haddatsani Ilbah bin Ahmar al-Yashkuri qala haddatsani Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Zaid udnu minni. Ini dipanggil oleh Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah memanggil, ya Aba Zaid, hai Aba Zaid, udunu minni, mendekatlah kepadaku, kata Rasulullah. Udunu minni, mendekatlah kepadaku. Famsah dhahri, maka sentuhlah bagian belakangku, kata Rasulullah. Oh, Masya Allah, siapa yang tidak mau disuruh? Ya, kita disuruh pun demikian pasti. Kalau saya disuruh, seandainya disuruh untuk mijitin Rasulullah, 1 hari pun saya mau. Tapi kita nggak ditakdirkan satu masa dengan beliau. Ya, udnu minni, ya, mendekatlah kepadaku. Famsah zahri, sentuhlah kemudian bagian belakangku. Famasahtu zahrahu, lalu kemudian aku menyentuh bagian belakangnya, bagian punggungnya. Aku sentuh. Fawaqa'at asabi'i, lalu kemudian jari-jariku menyentuh atau mengenai alal khotam, mengenai daripada
khatamun nabiyyin atau khatam daripada nabi, pertanda daripada kenabian. Ya. Fawaqa'at asabi'i, tanganku atau jari-jariku mengenai atau menyentuh daripada khatamun nabiyyin. Menyentuh. Qultu wa mal khatam? Ya. Kemudian aku tanya, apakah khatam itu? Apakah khatam itu? Kemudian beliau menjawab, qala sya'aratun mujtami'at, adalah kumpulan rambut. Ya, adalah satu kumpulan rambut. Nah, ini bagaimana menyatukannya? Tadi katanya hadis pertama, khatamun nabiyyin itu adalah daging yang menonjol, daging yang menonjol seukuran daripada telur puyuh. Kemudian di sini mengatakan apakah itu khatam itu? Apa khatam itu? Dia mengatakan kumpulan daripada rambut. Bagaimana menyatukan dua hadis ini? Ya, kita satukan karena sudah kita jelaskan di awal tadi bahwa memang khatamun nabi ini adalah benjolan seukuran daripada telur puyuh, tapi juga dikumpul menyatu di situ apa? Rambut daripada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ini riwayat ini mengatakan khatam itu adalah kumpulan rambut, bukan rambut doang semuanya, enggak, ya. Ada benjolan kemudian ada rambutnya. Nah, di situ. Masya Allah. Ya, berarti jangan bingung kalau ketemu dua riwayat seperti ini, jangan bingung. Bisa disatukan dua-duanya. Baik. Oh, ini hadis yang kita ceritakan tadi tentang Salman Al-Farisi. Haddatsana Abu Ammar Al-Husain ibnu Quraish Al-Khuzai qala haddatsana Ali ibn Husain ibn Waqid qala haddatsani Abi qala haddatsani Abdullah ibn Buraidah qala sami'tu Abi Buraidah yaqul Ja'a Salmanul Farisi. Salman Al-Farisi datang. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hina qadimal Madinata, ketika memasuki kota Madinah. Bima idatin 'alaiha rutabun, dengan hidangan. Iya. Ya, datang mendatangi Nabi dengan hidangan yang isinya adalah rutab. Fawadha'aha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian meletakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meletakkannya di hadapan Rasulullah. Faqala ya Salman, Rasulullah bertanya, "Ya Salman, hai Salman. Ma haza, apakah ini?" Apakah ini? Faqala, kemudian beliau menjawab, siapa yang menjawab? Salman. Sadaqatun 'alaika wa 'ala ashabik. Sedekah untukmu dan untuk sahabat-sahabatmu. Faqala sadaqatun 'alaika wa 'ala ashabik. Sedekah untukmu dan untuk sahabat-sahabatmu. Faqala irfa'ha. Kemudian Rasulullah mengatakan irfa'ha, angkatlah, bawa kembali. Nah. Fa inna la na'kulu sadaqah. Maka sesungguhnya kami tidak memakan sedekah, kata Rasulullah. Fa inna la na'kulu sadaqah. Qala farafa'aha, kemudian ia mengangkatnya lagi, membawanya lagi. Faja'al ghada bimislihi, kemudian datang keesokan harinya. Datang keesokan harinya dengan bawaan yang sama. Fawada'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian meletakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma hadza ya Salman, apakah ini hai Salman? Kemudian beliau menjawab, hadiyatul laka, hadiah untukmu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, ubsutu, ya bentangkanlah, hidangkanlah. Summa nazara ila al-khatami ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Salman melihat khatamun nubuwah. Ya, melihat khatamun nubuwah di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amana bihi, lalu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu beriman. Wa kana lil yahud, dan dia menjadi budak, dan dia adalah seorang budak bagi kaum Yahud, bagi orang Yahud. Ya, Salman itu masih menjadi budak bagi orang Yahudi. Fashtarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikaza wa kaza. Kemudian Rasulullah membelinya dengan harga tertentu. Nah, harga tertentu.
ala an yaghrisa lahum nakhla, dengan menanam kurma, pohon kurma. Fa ya'mala Salmanu fiha hatta tud'im. Kemudian Salman bekerja sampai kemudian berbuah. Ya, sampai kemudian berbuah. Merawatnya sampai kemudian berbuah. Wa qarasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menanam satu persatu an-nakhla. Menanam pohon tersebut illa nakhlatan wahidah, kecuali satu pohon kurma. Gharasaha Umar, dan itu ditanam oleh Sayyidina Umar. Ya, Rasulullah menanam semuanya. Ada yang mengatakan 300 pohon kurma, ada yang mengatakan sampai 500 pohon kurma. Ya. Fahamalatin nakhlu min 'amiha. Kemudian pohon itu jadi berbuah. Pohon kurma jadi berbuah. Hamil, disebutkan kata-kata di sini hamil. Kenapa? Karena pohon kurma itu terjadi apa? Perkawinan. Ya, dikawinkan satu pohon dengan pohon lainnya, kemudian hasilnya jadi banyak. Ya, satu ketika ya kaum Madinah itu, suatu ketika kaum Madinah atau kaum Makkah, ya mereka itu mengawinkan pohon kurma. Ya, mengawinkan pohon kurma, daun-daunnya itu dikawinkan. Kemudian Rasulullah itu bertanya, itu ngapain dibuat? Ngapain dilakukan seperti itu, dikawinkan? Kemudian kata mereka, agar buahnya banyak, agar hasilnya banyak. Kemudian kata Rasulullah, ya nggak perlu. Ya. Kemudian para sahabat mengatakan, orang-orang yang petaninya mengatakan, bertanya, apakah ini wahyu daripada Allah ataukah ini pendapat Anda sendiri ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, ini adalah pendapat saya sendiri, kata Rasulullah. Maka kemudian yang tadinya mereka mengawinkan pohon kurma, banyak hasilnya setelah Rasulullah mengatakan itu, tidak lagi mengawinkan pohon kurma lagi. Tidak lagi mengkawinkan. Lalu kemudian ditunggu hasilnya tidak banyak buahnya. Bahkan ada yang tidak berbuah sama sekali. Lalu kemudian mereka mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami melakukan apa yang Anda sebutkan. Yaitu tidak mengawinkan pohon kurma. Tapi hasilnya tidak banyak. Hasilnya bahkan menurun, jauh menurun. Bahkan ada yang tidak berbuah. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih tahu perkara atau urusan-urusan dunia kalian, kata Rasulullah. Ya, jadi kalau sifatnya urusan duniawi, ya kita lebih tahu. Jangan cari dalilnya. Adakah Rasulullah melakukan atau tidak? Jangan cari dalil itu. Ya, antum kalau naik mobil, adakah Rasulullah naik mobil? Jangan cari dalilnya. Aneh nggak mau naik mobil lah karena Rasulullah itu tidak pernah naik mobil. Nah, ya, jangan seperti itu. Karena dalam perkara dunia, Nabi sudah mengatakan itu kepada kita. Nabi sudah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan-urusan dunia kalian. Nah, di sini maka kemudian terjadi perkawinan antara pohon kurma itu, maka kemudian berbuah pada tahun itu juga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuman satu yang tidak berhasil. Masya'nu hazin nakhlah. Kenapa pohon ini, pohon kurma ini kenapa? Kemudian Umar mengatakan, faqala Umar. Umar mengatakan, ya Rasulullah, ana gharastuha. Saya yang menanamnya. Fanaza'aha, lalu kemudian Rasulullah mencopotnya, ya mencabutnya, faqarasaha, lalu kemudian menanamnya kembali, fahamalat min 'amiha, lalu kemudian tahun itu berbuah lagi. Nah, itulah keberkahan daripada tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa hadis lagi bab ini? Dua lagi. Baik. Baik, kita habiskan dua ini. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الوضاح قال حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة العواقي قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya, aku menanyakan Abu Sa'id Al-Khudri. Aku menanyakan Abu Sa'id Al-Khudri an khatami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang khatamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menanyakan tentang khatamun nubuwah. Ini khatamun nubuwah. Saya menanyakan itu kepada Abu Sa'id. Ya. Faqala, kemudian beliau menjawab, kana fi dhahrihi bad'atun nashizah, bad'atan nashizah. Ya, ada di punggung Rasulullah, ya, bagian belakang daripada Rasulullah,
bad'atun nashidah, yaitu daging yang tumbuh, daging yang menonjol. Nah, itu yang disebut dengan khatamun nubuwah. Al-hadis yang terakhir dalam bab ini adalah haddatsana Ahmadul Miqdam Abu al-Ash'ath al-Ijli al-Basri qala akhbarana Hammad bin Zaid an Asim al-Ahwal an Abdullah bin Sarjis qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi nasin min ashabihi, dan dia berada di tengah-tengah sahabatnya. Dan beliau berada di tengah-tengah sahabatnya. Ya. Jadi Abdullah bin Sarjis ini mendatangi Rasulullah, sedang Rasulullah itu berada di tengah-tengah para sahabatnya. Badurtu hakadha min khalfi, lalu aku kemudian berputar mengelilingi, ya, mengelilingi daripada Rasulullah dari belakang, mengelilingi Rasulullah. Fa'arafa allazi urid, maka kemudian Nabi mengetahui apa yang aku inginkan. Masya Allah. Jadi Nabi ketika ada sahabat-sahabat yang ingin sesuatu terhadap Nabi, langsung Nabi menjawab keinginannya. Langsung hadir untuk menjawab kebutuhan daripada sahabatnya gitu. Jadi sampai kemudian uh, Abdullah bin Sirjis ini ketika beliau berputar-putar di belakang Nabi ingin melihat khatamun nubuwah. Ketika Nabi menyadarinya, langsung Nabi menyadari itu. Ketika menyadari maka langsung Nabi fa'alqa rida'a an dhahrihi. Lalu kemudian melepaskan ridanya, melepaskan selendang Rasulullah. Rasulullah melepaskan selendangnya sampai kemudian terlihat khatamnya. Ya. Wa ra'aitu maudi al-khatami ala katifai, sampai aku melihat khatam itu di antara dua pundak Rasulullah, misal jum' haulaha khilanun ka'annaha sa'alil. Ya. Ya misal jum', kumpulan daripada daging. Ya, haulaha khilanun, di sekitarnya atau di sekelilingnya ada kumpulan-kumpulan daripada rambut. Faraja'tu hatta istaqbaltuhu. Kemudian aku kembali, ya. Kemudian aku menghadapnya lagi, bertemu dengannya lagi. Ya, faqultu, ya, ghafarallahu laka ya Rasulullah. Semoga Allah mengampunimu ya Rasulullah, katanya. Berani mengatakan kayak gitu kepada Rasulullah. Ya, Abdullah bin Sirjis berani mengatakan itu kepada Rasulullah. Ghafarallahu laka ya Rasulullah. Nah, semoga Allah mengampunimu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, faqala, kenapa? Walaka, kenapa denganmu? Faqala al-qaum. Kemudian kaum mengatakan, astaghfira laka Rasulullah, istaghfara laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala na'am. Rasulullah meminta ampunkan kepadamu. Kemudian beliau menjawab, iya. Walakum, dan kepada kalian juga. Rasulullah meminta ampunkan kepada kalian juga, bukan hanya kepada aku saja. Summa tala hazil ayah, kemudian membacakan ayat ini, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadir sebagai menjawab daripada kebutuhan para sahabatnya, meskipun yang berkaitan dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika para sahabat ingin melihat fisik Rasulullah, Rasulullah pun tampakkan fisiknya, bagian daripada khatamnya ditampakkan. Nah, itulah ketawadukan daripada Rasulullah. Ya, berbaur dengan para sahabat, tidak ada bedanya dengan yang lain. Pemimpin yang luar biasa, tapi tidak membedakan antara dirinya dengan sahabat yang lainnya. Itulah Rasulullah SAW. Mana ada kemudian pemimpin-pemimpin kita yang berani buka bajunya, pengen dong lihat sikunya dulu gitu. Berani nggak ya? Nggak berani bukanya. Ya, atau pengen dong lihat bagian apa gitu, nggak berani karena berjaga jarak sekali, hanya orang tertentu. Tapi kalau Rasulullah tidak demikian, ya, sama sahabatnya, bahkan bagian belakangnya pun dibuka, asalkan apa namanya, asalkan ada tujuan yang kemudian dipahami oleh Rasulullah SAW. Baik, barakallahu fikum. Saya rasa cukup ya, 10 menit lagi antum silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Nah, antum mau ngambil makan? Oh, kirain bertanya. Silakan. Ambil makanannya. Nah, Allah jazakumul khair. Ya. Khatamun nubuwah. Baik, dipersilakan bagi peserta offline maupun online, apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan.
Nah, siapa yang bertanya? Silakan. Hmm. Nah, baik. Apakah kemudian apa namanya membuat aturan rambut panjang kemudian di pondok seperti zamannya Nabi SAW atau seperti Nabi? Tapi begini, akhi. Kalau kemudian ya kalau kemudian rambut panjang itu memungkinkan untuk dirawat, ya memungkinkan dirawat dan dijaga, maka tidak jadi masalah. Berambut panjang itu tidak jadi masalah kalau kemudian bisa dirawat dan dijaga. Ya, bisa dirawat dan dijaga. Tapi juga harus dilihat, ada nggak syiar-syiar orang pusak? Adakah syiar-syiar menjadi ini kalau berambut seperti ini biasanya lebih condongnya orang melihatnya sudah tidak kepada baik lagi. Ya, orang biasanya kalau berambut panjang orang pokoknya yang hadir pada otak manusia pada awal pertamanya adalah ini sudah tidak benar. Ini sudah tidak orang beres. Nah, kalau kemungkinan ada perasaan seperti itu dan ada uruf kebiasaan seperti itu, ada pandangan orang seperti itu, maka lebih baik tidak berambut panjang. Lebih baik tidak berambut panjang. Ya, kalau ada satu uruf kebiasaan di satu daerah itu, ya, kalau ada satu kebiasaan di satu daerah itu bahwa kalau berambut panjang sudah diklaim bahwa dia adalah orang fasik, ya, orang yang tidak beres, maka lebih baik bagi dia tidak berambut panjang agar tidak menimbulkan fitnah. Ya, agar tidak menimbulkan fitnah. Hanya karena rambut doang terjadi fitnah, ya nggak boleh seperti itu. Kalau kemudian tidak ada uruf kebiasaan seperti itu, ya tidak ada kebiasaan pandangan seperti itu, maka nggak jadi masalah. Melakukan itu nggak jadi masalah. Karena Rasulullah juga mempraktekkan itu, ya melakukan hal tersebut gitu. Allah yazikal khair, ya. Antum lihat di urufnya, dilihat daripada kebiasaan satu daerah itu. Kalau kemudian satu pondok itu berambut panjang semuanya, kira-kira kampung sebelahnya atau satu kabupaten ini pondoknya beres atau tidak gitu kan? Pas ada nggak penilaian seperti itu terhadap pondoknya? Kalau kemudian ada penilaian mengatakan bahwa pondok pesantrennya itu tidak beres, ada penilaian-penilaian buruk, hanya menimbulkan fitnah untuk pondok pesantren itu, sebaiknya jangan dibuat peraturan seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi ukuran penilaiannya seperti itu. Kembali kepada uruf, kembali kepada kebiasaan. Allah yazikal khair. Nah, pertanyaan ini dari siapa? Dari Sugeng. Karena ingin rambut panjang nih Sugeng. Enggak. Oh, dari peserta online. Nah, kirain dari Sugeng. Baik, terus ada lagi? Nah, ini masih sifat fisik Rasulullah. Nanti akan kita masuki daripada sifat akhlak Rasulullah. Nggak ada hakim. Nah, jadi antum kalau dianugerahkan kemudian bertemu dengan Rasulullah, antum nanti bayangkan, ingat-ingat bagaimana sifat fisik daripada Rasulullah SAW. Antum ingat-ingat. Ya. Nggak ada yang bertanya kah? Silakan. Apakah itu sama seperti selendang yang dipakai Ustaz? Adakah ada pakaiannya dan si pakai ini? Oh, kalau rida ini mudah-mudahan kita sampai ya. Jangan terburu, ada nanti bab imamah dan ada bab rida di sini. Insya Allah kita sampai. Nanti kita jelaskan di situ dan ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang imamah dan ridanya. Nanti kita sekalian pengijazahan imamah ya, musalsal imamah nanti sekalian pengijazahan musalsal imamah. Insya Allah sampai kok. Ya, makanya ini biarkan penasaran dulu yang bertanya, biar beliau itu ikutan sampai sesi berikutnya. Ya, ya. Mohon izin ya seperti itu ya. Ya. Nah, baik. Gak ada lagi? Cukup berarti gak ada ya. Nah.
Hanya pada Nabi Muhammad. Enggak, nabi lain tidak memiliki. Itulah yang kemudian disebutkan oleh di sini tadi disebutkan salah satu ulama yang mengatakan kalau enggak salah uh, nah Al-Hafiz Burhanuddin Al-Halabi. Beliau yang mengatakan itu. Al-Hafiz Burhanuddin Al-Halabi bahwa khatamun nubuwah itu adalah hanya keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan itu hanya dikhususkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Untuk mengenali nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka diberikan mukjizat sebagaimana Nabi Muhammad juga diberikan mukjizat. Jadi para nabi itu diberikan mukjizat menandakan akan kebenaran nabi-nabi sebelumnya gitu. Makanya setiap para nabi pasti diberikan mukjizat oleh Allah Taala, yaitu sebagai penopang daripada dakwah mereka, menunjukkan akan kebenaran mereka gitu. Di situ akhir. Dari ciri fisik pun demikian. Dari sebelum Nabi kemudian lahir, ya sebelum Nabi misalnya sebelum Nabi Isa lahir. Nah itu kitab sebelumnya sudah mengabarkan tentang Nabi Isa. Kemudian sebelum Nabi Musa lahir, ya kemudian sudah ada lagi kabar tentang Nabi Musa. Begitu. Ya kalau misalnya Nabi yang lain, ya seperti Nabi Ibrahim dikabarkan akan adanya Ismail yang merupakan Nabi. Kemudian Nabi Ishak dikabarkan dengan Nabi Yakub. Yakub, ya Ishak dengan Yakub dikabarkan dengan Yakub. Gitu. Jadi sudah diberikan kabar sebelumnya. Keberadaan Nabi yang akan diutus itu sudah disampaikan oleh Nabi sebelumnya, baik dari lewat suhufnya ataupun lewat daripada kitabnya. Gitu. Sebagaimana halnya dengan Nabi Muhammad, sudah disampaikan kabar penutup daripada Nabi itu di kitab-kitab daripada Nabi-Nabi sebelumnya. Terus, Akhi Ma'ruf, silakan. Gak ada? Nah. Ada 2 menit lagi. Kalau nggak ada kita tutup. Yang Afwan nggak ada yang bertanya satupun? Baik, barakallahu fikum. Nggak ada ya, kita tutup berarti ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ربنا وعلى إلى علمك يا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا بديننا ربنا انفعنا بما علمنا رب علمنا الذي ينفعنا فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا بديننا رب وفقنا ووفق لما ترتوي قولا وفعلا كرما وارزق الكهلا على نبينا وأقلنا يا ربنا صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه
Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Zuhdi Mubarak yang telah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku pembacara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.